Coba kamu berdiri di depan kaca sekarang dan tanya jujur ke diri kamu sendiri. Perasaan kamu udah kerja keras banting tulang setiap hari, otak kamu udah dipakai mikir sampai berasap, tapi kenapa isi rekening kamu segitu-gitu aja? Kenapa setiap kali kamu ngerasa udah maju satu langkah, hidup selalu narik kamu mundur 2 langkah ke belakang? Banyak dari kamu yang langsung nyalahin keadaan, nyalahin ekonomi yang lagi susah, nyalahin bos yang pelit, atau nyalahin takdir karena kamu nggak lahir dari keluarga kaya. Padahal kalau mau jujur-jujuran dan berani ngaku salah, yang ngancurin hidup kamu itu bukanlah faktor dari luar, tapi racun yang kamu telan sendiri setiap hari. Hari ini, kita bakal bongkar 3 kebiasaan beracun yang tanpa sadar lagi menggerogoti ketangguhan mental kamu dan pelan-pelan membunuh masa depan finansial kamu. Kebiasaan pertama, inflasi gaya hidup berkedok self-reward. Ini adalah jebakan paling mematikan buat laki-laki di usia 20-an. Bayangin skenario ini, kamu baru aja dapat untung lumayan dari toko atau usaha nyata yang lagi kamu rintis. Atau mungkin channel konten kamu akhirnya tembus ratusan ribu views dan mulai ngasilin duit. Harusnya duit itu diputar lagi jadi modal, tapi otak lemah kamu tiba-tiba berbisik, wah aku kan udah kerja keras, wajar dong kalau aku self-reward beli sepatu mahal atau nongkrong di cafe elit biar kelihatan sukses. Itu bukan self-reward, bos. Itu namanya bunuh diri finansial. Kamu lagi nuker keamanan masa depan kamu demi validasi receh dari orang-orang yang bahkan gak peduli sama kamu. Setiap kali pendapatan kamu naik, standar gaya hidup kamu ikutan naik. Hasilnya, selisih tabungan kamu tetap nol. Kamu kelihatan mapan di luar, tapi di dalam kamu keringat dingin tiap kali mikirin besarnya biaya pernikahan yang harus kamu siapin, atau biaya operasional bisnis bulan depan. Orang kaya beneran itu diam-diam ngebangun aset. Orang miskin mental sibuk ngebeli barang mewah cicilan biar dikira kaya. Lanjut ke kebiasaan fatal nomor 2, mengonsumsi sampah digital di 1 jam pertama setelah bangun tidur. Coba perhatiin kebiasaan kamu. Mata baru aja melek, nyawa belum ngumpul 100%, tapi tangan kamu secara otomatis langsung scroll sosial media. Kamu langsung dijejeli sama ratusan informasi sampah. Kamu ngelihat orang pamer pencapaian, kamu ngelihat berita negatif, kamu ngelihat kehidupan palsu yang diedit sedemikian rupa. Secara psikologis, kamu baru aja menyerahkan kendali emosi kamu ke tangan algoritma. Otak kamu yang harusnya masih jernih buat mikirin strategi kerjaan, langsung dibanjiri sama hormon dopamin murahan dan rasa insecure. Kamu mulai membandingkan bab 1 dari buku kehidupan kamu yang masih berdarah-darah dengan bab 20 dari kehidupan orang lain yang udah sukses. Akibatnya apa? Mental kamu langsung ciut. Ketangguhan kamu hancur sebelum hari itu beneran dimulai. Kamu jadi overthinking dan akhirnya milih buat nunda kerjaan karena ngerasa nggak bakal bisa ngejar mereka. Otak itu kayak mesin pencernaan. Kalau tiap pagi sarapan kamu adalah sampah digital, jangan heran kalau sepanjang hari output mental kamu cuma ngasilin rasa malas dan kecemasan. Sekarang, kebiasaan mematikan nomor 3, membayar pajak pertemanan dan jadi pahlawan kesiangan. Sebagai laki-laki, kamu punya insting alami buat jadi pelindung dan penyedia, tapi insting ini sering banget dimanfaatin sama lintah berkedok teman atau keluarga. Kamu nggak berani bilang tidak pas teman kamu minjem duit pakai alasan sedih, padahal kamu tahu dia hobi main judi slot. Kamu selalu naraktir teman-teman tongkrongan karena gengsi takut dibilang pelit. Uang yang harusnya kamu tabung buat masa depan kamu yang sakral, malah ludes buat mensubsidi gaya hidup dan kebodohan orang lain. Dengerin ini baik-baik, kamu itu bukan panti sosial dan kamu nggak bisa menyelamatkan orang yang emang nggak mau diselamatkan. Aturan keselamatan di pesawat terbang itu jelas, pasang masker oksigen kamu dulu baru tolong orang lain. Kalau mental dan finansial kamu aja masih kempang-kempis, berhenti sok-sokan mau jadi pahlawan buat orang lain. Berani bilang enggak itu adalah bukti tertinggi dari ketangguhan mental seorang pria. Orang yang beneran sayang sama kamu nggak akan pernah tersinggung kalau kamu memprioritaskan masa depanmu sendiri. 3 kebiasaan ini, inflasi gaya hidup, konsumsi sampah digital pagi hari dan jadi pahlawan kesiangan adalah mesin penghancur yang bekerja diam-diam. Mereka nggak bikin kamu miskin dalam semalam, tapi mereka memastikan kamu bakal terus terjebak jadi kelas menengah yang stres dan panik seumur hidup. Sekarang waktunya ngambil keputusan. Pas video ini selesai, berani nggak kamu nulis target tabungan kamu di atas kertas, ngapus aplikasi sosmed dari layar utama HP kamu, dan mulai bersikap bodoh amat sama omongan orang toksik? Berani putus rantainya hari ini atau mau jadi pecundang yang terus-terusan nyalahin keadaan? Keputusan ada di tangan kamu.